Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Hamdan adalah seorang petani yang taat beragama, sering menjadi teladan bagi para tetangganya. Hamdan dikenal sebagai sosok yang jujur, baik hati, dan selalu berpegang teguh pada ajaran Islam. Hamdan tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir desa, dikelilingi oleh kebun dan ladang yang selalu ia rawat dengan penuh kasih sayang. Ia hidup sendirian setelah ditinggalkan oleh istrinya yang wafat beberapa tahun lalu. Meski hidup sendiri, Hamdan tidak merasa kesepian, karena ia memiliki seekor kucing betina bernama Bunga. Kucing belang tiga itu telah bersama Hamdan selama bertahun-tahun, menemani hari-harinya dengan setia. Bunga bukan hanya sekadar hewan peliharaan bagi Hamdan. Sejak pertama kali menemukan kucing itu di tepi jalan saat masih kecil, Hamdan merasa ada ikatan khusus di antara mereka. Dalam Islam, Hamdan tahu bahwa kucing adalah makhluk yang dihormati. Rasulullah dikenal sangat menyayangi kucing, dan kisah tentang bagaimana Nabi memotong sebagian jubahnya demi tidak mengganggu kucing yang sedang tidur di atasnya, sangat menginspirasi Hamdan. Ia selalu memperlakukan Bunga dengan penuh kasih sayang dan perhatian, dan kucing itu pun tumbuh menjadi teman setia Hamdan, mengikuti kemanapun ia pergi. Namun, beberapa bulan terakhir, Hamdan mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap kali ia beribadah di malam hari, terutama setelah sholat tahajud, Bunga akan menatapnya dengan pandangan tajam yang tidak biasa. Tatapan Bunga seolah-olah melihat sesuatu yang Hamdan tidak bisa lihat. Awalnya, Hamdan mengabaikan hal itu, menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Namun, semakin hari, tatapan tajam itu semakin sering muncul, terutama saat suasana sunyi di malam hari. Mata Bunga yang biasanya lembut, kini dipenuhi dengan intensitas dan keseriusan. Suatu malam, setelah menyelesaikan sholat malamnya, Hamdan duduk di atas sajadahnya, merenungkan kebesaran Allah dan kehidupan yang telah ia jalani. Di sudut ruangan, seperti biasa, Bunga duduk sambil menatapnya tanpa berkedip. Tatapan kucing itu begitu menusuk, membuat Hamdan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara di dalam rumah yang biasanya terasa hangat dan nyaman kini terasa dingin dan aneh. Hamdan mulai merasa gelisah. Ada sesuatu yang tidak ia mengerti, sesuatu yang membuat tatapan Bunga terasa begitu berbeda. Ya Allah, apakah ini pertanda? Hamdan bergumam dalam hati. Ia mulai merenungi apakah ada yang salah dengan amal ibadahnya, atau apakah ada dosa yang belum ia sadari. Dalam keheningan malam, suara angin yang berhembus di luar rumah terdengar begitu menenangkan, namun tatapan Bunga terus menghantui pikirannya. Akhirnya, Hamdan memutuskan untuk mencari jawaban. Esok harinya, ia pergi menemui Pak Hakim, seorang ulama tua yang sangat dihormati di desa itu. Pak Hakim adalah sosok yang bijak dan memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Beliau sering diminta pendapat oleh para warga desa jika menghadapi masalah spiritual atau kehidupan sehari-hari. Hamdan yakin bahwa Pak Hakim bisa memberikan pencerahan atas kegelisahan yang ia rasakan. Ketika tiba di rumah Pak Hakim, Hamdan disambut dengan senyum hangat oleh ulama itu. Setelah meminum teh hangat yang disuguhkan, Hamdan mulai menceritakan kegelisahannya tentang Bunga, tatapan tajam kucing itu, dan perasaan aneh yang ia alami setiap malam. Pak Hakim mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong pembicaraan. Setelah Hamdan selesai bercerita, Pak Hakim tersenyum dan berkata, "Hamdan, kucing adalah makhluk yang penuh rahmat dalam Islam. Rasulullah sangat mencintai kucing, dan dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa mereka adalah hewan yang bersih dan tidak najis. Namun, kucing juga dikenal memiliki sensitivitas terhadap hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia." Hamdan terdiam, mendengarkan penjelasan Pak Hakim dengan seksama. "Apa maksudnya, Pak Hakim?" tanya Hamdan dengan penuh rasa ingin tahu. Kucing, seperti halnya beberapa hewan lainnya, diakini memiliki kemampuan untuk merasakan dan melihat makhluk-makhluk gaib. Dalam beberapa mitos, mereka bisa melihat malaikat atau bahkan jin, yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa.
Bunga mungkin sedang melihat sesuatu di sekitarmu yang tidak bisa kamu lihat. Mungkin ada makhluk gaib yang berada di dekatmu. Entah itu baik atau buruk. Jelas Pak Hakim dengan tenang. Hamdan merasa bulu kuduknya meremang mendengar penjelasan tersebut. Ia tidak menyangka bahwa kucingnya mungkin sedang berinteraksi dengan dunia yang tak kasat mata. Namun, Pak Hakim segera menenangkannya. Tidak perlu khawatir, Hamdan. Jika kamu selalu beribadah dan memohon perlindungan kepada Allah, insya Allah kamu akan selalu dilindungi dari hal-hal yang buruk. Bisa jadi, bunga sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Ingatlah bahwa kucing adalah makhluk yang sangat disukai oleh Rasulullah, dan tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Setelah mendengar penjelasan Pak Hakim, hati Hamdan merasa lebih tenang, meski masih ada sedikit rasa penasaran yang tersisa. Ia pulang ke rumahnya dengan hati yang lebih lapang dan berjanji untuk lebih memperhatikan tatapan bunga. Malam itu, setelah selesai melakukan ibadah malamnya, Hamdan sekali lagi merasakan tatapan tajam bunga. Namun kali ini, Hamdan memutuskan untuk tidak menghindari tatapan itu. Ia duduk di depan kucingnya dan menatap langsung ke mata bunga. "Apa yang kamu lihat, Bunga?" bisiknya lembut. Kucing itu hanya diam, tetap menatap dengan mata yang berbinar. Tiba-tiba, Hamdan merasa ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Udara di dalam rumah berubah menjadi lebih dingin, dan suasana menjadi hening seketika. Hamdan merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata di ruangan itu. Detak jantungnya meningkat. Namun ia berusaha tetap tenang. Ia ingat apa yang dikatakan oleh Pak Hakim, bahwa selama ia memohon perlindungan kepada Allah, tidak ada yang perlu ditakuti. Hamdan pun memejamkan matanya dan berdoa dengan khusyuk, meminta perlindungan dan petunjuk dari Allah. Setelah beberapa saat, perasaan aneh itu perlahan-lahan menghilang, dan udara di dalam rumah kembali normal. Hamdan membuka matanya dan melihat bunga yang kini tampak lebih tenang. Bahkan kucing itu mendekat dan duduk di pangkuannya, seperti ingin menenangkan Hamdan. Sejak malam itu, Hamdan tidak lagi merasa takut atau khawatir. Ia menerima bahwa mungkin memang ada makhluk-makhluk gaib di sekitarnya yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Namun ia yakin bahwa selama ia berpegang teguh pada ajaran Islam dan selalu memohon perlindungan kepada Allah, semuanya akan baik-baik saja. Setiap malam, bunga tetap menatapnya. Namun tatapan itu tidak lagi membuat Hamdan merasa cemas. Sebaliknya, Hamdan merasa bahwa bunga adalah penjaga yang setia, melindunginya dari bahaya yang mungkin ada di dunia yang tak terlihat. Lama-kelamaan, Hamdan semakin mendalami keimanannya. Ia mulai rajin mengikuti kajian-kajian di masjid desa, memperkuat ibadahnya, dan semakin dekat dengan Allah. Setiap kali ia merasakan kegelisahan atau ketakutan, ia akan segera berdoa dan memohon perlindungan. Bunga tetap menjadi teman setianya, selalu ada di sampingnya, memberikan rasa aman yang tak tergantikan. Pesan dari kisah ini adalah bahwa dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Namun hal tersebut tidak berarti kita harus merasa takut. Selama kita berpegang teguh pada iman dan selalu berdoa, Allah akan senantiasa melindungi kita dari segala bahaya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kucing, seperti bunga, mungkin bisa menjadi perantara perlindungan itu, sebagai makhluk yang penuh kasih sayang dan rahmat, mengingatkan kita akan kebesaran Sang Pencipta yang meliputi segala sesuatu.